Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri untuk mendengar panggilan ibadah. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Oleh karena anugerahnya, Tuhan telah menyelamatkan kita. Biarlah pada kesempatan pagi ini kita mau datang untuk menyembah dan memuji namanya. Melalui pujian, terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud memuji namanya, sembah mahkota mulia hormat, berilah hormat kepadanya. Semua yang ditebus, semua yang ditebuskannya, bersujud, bersyukur, bersujud. Anugerahnya selamatkanku, hormat, berilah hormat kepadanya. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud, berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, hormat, berilah hormat kepadanya. musik saja. Bersama umat di sorga, bertelut bersujud, bertelut bersujud bagi domba yang bisa. Nyatakan sekali lagi, beri hormat. Hormat, berilah hormat kepadanya. Kita tundukkan kepala untuk bersahati di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, yang memerintah atas segala bangsa-bangsa di dunia ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena atas anugerah-Mu Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami untuk hadir beribadah di tempat ini. Dan juga untuk jemaat kami yang lainnya yang mungkin beribadah secara online di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Kau tolong setiap kami, satukan hati dan pikiran kami di dalam naungan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Segala puji, sembah, hormat dan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasih, silakan duduk.
Dengarlah ayat pengakuan dosa yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebenarnya kita tidak layak datang ke hadapan Tuhan oleh karena dosa-dosa kita. Namun karena darah anak domba Allah yang telah membasuh dan memanggil kita semua dan memberikan kesempatan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran. Mari bersama naikkan pujian. Just as I am, I come broken. Kami undang Bapak Ibu jemaat sekalian bangkit berdiri. Dengan kasih terimaku, sucikanku, selamatkanku, janjimu pasti hancur dipulihkan dan luka disembuhkan, tak berdaya diselamatkan, ku hampa kau limpahkan, ku berdosa kau ampuni dengan darah Kristus,
Ya Tuhan, kami tidak layak. Tidak layak karena kami menyadari bahwa kami manusia yang berdosa. Manusia yang bebal. Manusia yang seringkali jatuh lagi di dalam perbuatan salah yang sama. Hari ini ketika kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, biarlah dengan kesadaran bahwa kami tidak layak, kami memohon pengampunan-Mu. Agar kami yang seringkali di dalam pemberontakan kami, di dalam dosa-dosa yang kami perbuat, di dalam kejahatan-kejahatan pikiran kami kembali boleh menemukan anugerah Tuhan. Kami boleh melihat kasih Tuhan, dan kami boleh rasakan kasih itu membangkitkan kami kembali, mengarahkan kami kepada tujuan kami, hidup setia mengiring Tuhan, untuk bertumbuh dengan benar, untuk hidup dengan tujuan yang Tuhan telah berikan kepada kami, memuliakan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan rendah hati kami memohon pengampunan-Mu, agar Engkau boleh layakkan kami kembali, agar Engkau dengan darah-Mu yang sudah dicurahkan itu membawa kami untuk berjalan, mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, dan menjalankan kemerdekaan itu untuk hidup bagi Kristus, untuk hidup menyatakan kemuliaan dan Injil Kristus. Sertai setiap kami ya Tuhan, untuk kami terus dengan kebenaran itu jalani hidup ini dengan bertanggung jawab, untuk jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Janji pengampunan dosa terambil dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sungguh oleh karena anugerah-Nya yang besar, setelah menghapuskan dosa-dosa kita, bersama-sama kita bersyukur, ungkapkan pujian, besar anugerah-Nya. Mari nyatakan, besar anugerah-Nya. Besar anugerah-Nya, besar anugerah-Nya, melebihi perkiraanku. Besar anugerah-Nya, pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerah-Nya. Ya sembuhkan dan ampuni dosamu, dan menyelamatkanmu. Besar anugerah, amin. Besar anugerah-Nya, Amin ya Tuhan. melebihi perkiraanku. Besar anugerah-Nya, Dengan segala berkat, dengan segala berkat-Nya Dia puaskanmu, rahmat-Nya sebagai mahkotamu, dan kekuatan-Mu akan pudarlah hanya oleh kasih-Nya. Besar
musik saja. Setinggi langit sejauh barat dan timur, Setinggi langit sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya. Bagaikan Bapa kasih anaknya, Ia pun mengasihi. besar anugerahnya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, lebih perkiraanku, besar anugerahnya. Sebagai umat yang sudah diampuni dosanya, dengarlah petunjuk hidup baru. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bersama-sama dengan umat gereja sedunia di segala abad dan sepanjang masa, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebuah lagu pujian Jalan Anugerah Entian Lusang akan dipersembahkan oleh Ibu Yunani. Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, kau mengenaliku, janjimu tak berubah.
tuntun sepanjang hidupku.你是我的主，引我这一路，高山或低谷，都是你在保护。乱人中唯独你爱我，认识我，永远不变定心，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。Setiap langkahku ada anugerahmu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku, tuntun sepanjang hidupku. Shalom saudara sekalian. Mari kita sama-sama menundukkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tiba waktunya untuk kami kembali belajar. Belajar bagaimana hidup ini meresponi anugerah Tuhan. Anugerah yang sangat berlimpah di dalam hidup kami. Anugerah yang khusus yang Tuhan berikan kepada kami juga, yaitu keselamatan. Dan bagaimana kami merespon itu dengan hidup yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu di dalam firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dibangunkan, boleh diajar kembali, dan hidup seturut dengan kebenaran itu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Sola Gratia. Sola Gratia. Dan secara khusus kita akan berbicara tentang grace over works. Karunia, kasih karunia atau anugerah di atas perbuatan-perbuatan. Saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan dari Matius 19. Matius 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26 saya akan bacakan untuk kita sekalian, dan setelah itu kita akan membuka Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Matius 19 ayat 16, demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta,
Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara sekalian, salah satu kegiatan ketika saya menjalani PPKM bersama dengan anak-anak adalah saya meminta kepada anak saya, khususnya anak yang kecil, untuk mencabuti rambut putih yang muncul di kepala saya, di sekitar muka saya gitu ya. Mengapa saya meminta kepada anak saya yang kecil ini? Salah satunya dikarenakan saya dulu juga suka diminta oleh papa saya untuk mencabuti rambut putihnya. Dan saya ya mungkin karena merasa masih muda, saya ingin terlihat muda, maka meminta anak saya khususnya si kecil untuk cabuti supaya tidak terlihat mulai muncul gitu ya. Apalagi kalau munculnya di tempat-tempat yang tidak diharapkan. Yaitu di bulu hidung misalnya. Bulu hidung itu pertanda bahwa memang kita sudah tua gitu ya. Muncul di sana. Nah, akhirnya anak saya ini mulai mencabuti. Dan untuk menambah, menstimulasi agar dia lebih semangat, akhirnya saya memberikan kepadanya sebuah persyaratan. Dan juga di balik persyaratan itu ada reward. Nah, saudara sekalian, saya meminta kepada anak saya ini untuk cabuti. Tujuan saya adalah satu, memang untuk menghilangkan rambut putih itu, yang pertama. Yang kedua adalah agar dia belajar teliti. Mengapa? Karena setelah saya bicara dengan wali kelasnya, bicara dengan guru BP-nya, salah satu hal yang jadi catatan dari mereka kepada anak saya adalah anak saya ini seringkali kurang teliti. Dan saya pikir ini salah satu hal yang baik agar dia belajar teliti, belajar kesabaran. Dan akhirnya saya lakukan gitu ya. Dan untuk supaya dia lebih semangat, akhirnya saya bilang, Dek, cabuti satu rambut, tapi kasih kamu uang. Nah, satu rambut 1.000. Dia akhirnya semangat. Pih, Dedek mau mainan itu. Oke, kamu cabuti, nanti papi beliin sesuai dengan harganya. Tapi ngomong-ngomong, saudara sekalian, ketika dia cabut, jumlahnya tidak sebanyak yang diharuskan untuk membeli mainan yang diharapkannya. Karena rambut putihnya tidak ada sebanyak itu gitu ya. Paling banyak itu di sekitaran jenggot dan di bulu hidung dan di sekitaran pinggir saya. Dan sebenarnya tidak mencukupi. Saya tahu. Tapi yang penting dia latihan untuk sabar. Dia harus melakukan sesuatu yang ada manfaatnya untuk dia.
di satu hari kelak. Dan ketika dia lakukan, akhirnya dia, aduh Pi, kurang ya. Saya bilang nggak apa-apa, Papi, ayo ajak kamu jalan. Dan akhirnya saya belikan mainan itu. Nah ketika jam makan, biasanya saya mengajar ketika mereka makan bersama-sama dengan saya. Dan saya jelaskan, sebenarnya apa yang kamu lakukan, gimana pun kamu nggak akan bisa. Tetapi Papi kasih kamu anugerah. Ini seperti Tuhan Yesus kasih kamu anugerah. Kamu nggak mungkin bisa dengan usaha kamu. Nggak mungkin bisa. Tapi Tuhan itu sayang sama kamu. Papi sayang sama kamu. Janji Papi genapin. Papi kasih mainan yang kamu mau. Karena Papi lihat kamu membutuhkannya. Dan dari situ saya belajar. Dari kegiatan ini saya mengajarkan kepada anak saya arti anugerah. Nah, di satu kejadian ketika Tuhan Yesus menginjili, melakukan karya-karyanya dari satu tempat ke tempat lain, di Matius pasal 19 dan juga di Lukas 18, Markus 10, Tuhan Yesus didatangi oleh seorang untuk kemudian bertanya kepadanya. Nah, kejadian ini kemudian dipakai oleh Yesus untuk mengajar mengenai arti anugerah kepada murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu melihat, tadi saya bagi dua bagian. Matius 19 itu saya bagi dua bagian. Yang satu yang banyak berhubungan dengan pemuda yang kaya, yang satu berhubungan dengan murid-muridnya. Yesus gunakan kejadian ini, pengalaman ini, untuk mengajarkan apa arti anugerah kepada murid-muridnya. Nah, saya mulai. Mengapa saya katakan orang yang datang kepada Yesus ini adalah orang yang muda? Karena orang ini dicatat di dalam Alkitab, dia adalah pemuda yang kaya. Mengapa kaya? Karena di dalam Matius 19 ayat 22 dikatakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini sebuah keterangan yang menjelaskan bahwa memang orang muda ini, ya dicatat di dalam Alkitab, orang muda, walaupun di awal-awal tidak dikatakan dia muda, tapi orang muda ini banyak hartanya. Artinya dia kaya. Ketika Tuhan Yesus meminta dia menjual hartanya untuk mengikut dia punya keberatan. Dan yang kedua, dia punya kuasa. Kalau kita lihat di dalam Lukas 18, di sana ada keterangan bahwa dia adalah seorang pemimpin. Yang artinya dia punya jabatan, dia punya power, punya otoritas. Dan dia juga datang dengan rendah hati. Markus 10 mencatat bahwa dia datang dengan bertelut. Bertelut artinya dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dia datang kepada Yesus walaupun dia kaya, walaupun dia punya jabatan, tapi di hadapan Tuhan yang dia percaya adalah seorang guru, dia datang dengan rendah hati, dia bertelut. Menunjukkan sebuah sikap yang positif. Dan dia kemudian bertanya kepada Yesus, Guru yang baik, bagaimana saya bisa masuk ke dalam kehidupan? Artinya bagaimana saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal? Dan Yesus kemudian berkata kepadanya, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahnya. Anak muda ini bertanya, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dari pertanyaannya kita langsung bisa menangkap bahwa orang muda ini adalah penganut bahwa kalau mau masuk ke dalam kehidupan kekal, dia harus melakukan sebuah perbuatan. Dia harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan dia memang ada di dalam keyakinan bahwa salvation, bahwa keselamatan itu berdasarkan perbuatan-perbuatan.
Pemuda ini menggambarkan bagaimana orang-orang yang mengandalkan perbuatan-perbuatan mereka untuk mendapatkan kehidupan kekal. Dan Yesus berkata kepadanya, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Hanya satu yang baik. Baik ini selalu menunjuk kepada Allah. Dan sebenarnya ketika Yesus mengatakan itu, dia sebenarnya hendak membukakan pikiran pemuda itu bahwa dia sedang berdiri di hadapan yang baik itu. Dan orang itu, pemuda itu bertanya kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Dia orang yang benar-benar taat. Dia orang yang benar-benar melakukan apa yang tercatat di dalam Taurat. Orang muda ini benar-benar berusaha dengan kesungguhan untuk melakukan apa yang diyakininya, yaitu keselamatan berdasarkan perbuatan. Tapi kata Yesus kepada orang muda itu, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Wah, Yesus ingin pemuda ini taat kepada satu perintah. Jikalau engkau hendak sempurna, sekalian sempurna ini artinya tidak bercacat ya. Sempurna ini mungkin kita pernah mendengar lagu juga ya, sempurna seperti itu ya. Artinya benar-benar luar biasa deh. Sempurna memang bisa diartikan seperti demikian. Tapi kalau kita melihat di dalam Matius ketika Yesus berkhotbah di bukit, dimulai dari Matius 5 sampai dengan Matius 7, Yesus menggunakan "kalau engkau hendak sempurna". Sempurna yang Yesus maksudkan di dalam bahasa aslinya menunjuk kepada bukan hanya tidak bercacat, tapi sebenarnya menunjuk kepada sempurna itu harus mencapai tujuannya, mencapai targetnya. Yaitu ketika melakukan hukum-hukum itu, melakukan aturan-aturan yang sudah ditetapkan lewat hukum Musa. Sebenarnya ada satu tujuannya dari itu semua. Di mana semua hukum Taurat itu tergantung di dalamnya. Apa itu? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan ketika orang muda itu diminta oleh Tuhan Yesus, "Kalau engkau mau sempurna, jual semua itu dan datang kemari, ikut aku." Disitulah kemudian orang muda itu sedih. Orang muda itu sedih. Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Sebenarnya ketika Yesus menstimulasi, membuka pemikiran orang muda ini, Yesus sebenarnya ingin membukakan kepadanya bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya belum sempurna, belum semuanya. Karena ketika Yesus meminta kepada pemuda ini untuk jual hartanya, itu menunjukkan bahwa dia lebih mengasihi hartanya dibanding sesamanya. Dan juga dia lebih mengasihi hartanya dibanding Allahnya. Dan ini membuat dia menyadari. Dia sadar sebenarnya. Ketika dia pergi, dia sadar. Makanya dicatat di sana dia pergi dengan sedih. Dia sadar bahwa sebenarnya ada sesuatu yang masih belum bisa dia selesaikan. Dan dia pergi. So sekalian, dari sini kita akan mendapatkan satu gambaran. Inilah gambaran orang-orang yang menjalankan kehidupan keagamaannya, berusaha untuk memperoleh kehidupan dengan melakukan perbuatan. Keselamatan karena perbuatan. Mengapa konsep ini ada? Karena konsep ini dinyatakan di dalam dunia. Apa yang tadi saya katakan kepada anak saya, cabut
1 rambut putih, kamu dapat 1000. Kamu lakukan tugasmu, maka kamu akan dapatkan reward-nya. Itu konsep dunia. Karena di dalam dunia, ketika kamu memberi, kamu dapat. Ada kewajiban, ada hak. Ketika kamu lakukan kewajibanmu, kamu akan mendapatkan hakmu. Dan juga kasih karunia, yang di dalam bahasa Inggris artinya grace, atau di dalam bahasa Spanyol gracias. Gracias ini terima kasih juga. Grasi ini ada di dalam istilah hukum. Seorang akan mendapatkan grasi dinilai dari perbuatan baik. Mungkin kita sering membaca berita ada narapidana siapa karena perbuatan baiknya dan sebagainya, karena kelakuannya dan sebagainya, maka dia mendapatkan grasi. Jadi konsep ini memang ada di dalam dunia. Ketika seorang melakukan sesuatu, maka dia akan mendapatkan reward, mendapatkan haknya. Dan inilah yang tertanam di dalam diri banyak manusia. Yaitu ketika mereka melihat bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, maka mereka lakukan perbuatan baik. Mereka melakukan perbuatan yang diminta di dalam keyakinan mereka. Dan ini banyak sekali. Tetapi inilah yang membedakan kekristenan. Yang membedakan kekristenan dengan keyakinan yang lain. Kekristenan, orang-orang Kristen percaya di dalam kehidupan manusia, kita semua ini bisa ada sampai dengan hari ini semua karena anugerah Tuhan. Di dalam setiap langkah kita, seperti tadi lagu yang dinyanyikan oleh Bu Yung. Di dalam setiap langkah kita, ketika kita membuka kesadaran kita, kepekaan kita menyadari bahwa semua yang kita terima, kita nikmati adalah anugerah Tuhan. Memang anugerah adalah ada 2, anugerah umum yang dialami oleh semua orang, dinikmati oleh semua orang, baik orang percaya, non percaya, tapi ada anugerah khusus. Anugerah khusus itu adalah keselamatan. Dan keselamatan hanya bisa didapat oleh iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus, Allah yang datang ke dalam dunia ini, yang mati di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Karena dengan segala macam perbuatan yang kita lakukan, maka apapun perbuatan itu tidak akan bisa untuk membayar dosa-dosa, utang-utang kita kepada Allah. Perbuatan kita jauh lebih banyak. Kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita jauh lebih banyak. Bahkan di dalam teori EE atau penginjilan, ketika satu racun, satu tetes saja masuk ke dalam susu, rusak semuanya. Jadi hanya karena anugerah Tuhanlah, kita manusia yang sudah rusak total, sudah hancur, kita mendapatkan anugerah. Bukan karena usaha kita. Kalaupun kita bisa melakukan perbuatan baik, itu karena anugerahnya. Kita semua sudah rusak. Dan inilah yang membedakan. Kita tidak mungkin dengan perbuatan-perbuatan baik apapun bisa memperoleh keselamatan itu. Bisa mendapatkan kehidupan kekal itu. Tapi hanya karena Allah yang mengasihi kita. Allah yang beranugerah. Allah yang datang mencari menyelamatkan kita. Dan membuka jalan keselamatan itu. Jalan yang tadinya sudah hancur, rusak. Tapi dia datang ke dalam dunia. Dan dia menjadi jalan. Sehingga jalan dari dunia kepada Allah itu terbuka bagi setiap kita. Dan itu hanya karena anugerahnya. Hanya dengan sangat sederhana. Dengan mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan. Jalan keselamatan kita. Dan perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah respon ucapan syukur kita. Jadi bukan
melakukan perbuatan baik untuk dapatkan keselamatan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai bentuk syukur kita. Dan itulah yang membedakan. So sekalian, kalau kita bisa diselamatkan karena perbuatan kita, maka itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena itu akan mudah membuat kita jatuh ke dalam namanya antroposentrisme. Apa itu antroposentrisme? Itu berpusat hanya kepada manusia. So sekalian, kita akan bisa melihat di dalam pelayanan Yesus. Tantangan-tantangan pelayanan Tuhan Yesus adalah ketika dia harus berhadapan dengan kelompok-kelompok religius. Kelompok-kelompok pemimpin-pemimpin agama. Para Farisi, ahli Taurat, para imam. Mereka adalah orang-orang yang terpandang. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan mereka. Tujuannya apa? Untuk mereka beroleh keselamatan. Sama seperti orang muda kaya itu, mereka dipercaya bahwa dia adalah salah satu pemimpin. Mungkin dia juga adalah salah satu orang yang ada di dalam kelompok-kelompok tadi yang saya sebutkan. Bisa saja. Dan dia berusaha dengan perbuatan-perbuatannya menaati Taurat yang diturunkan Allah melalui Musa. Dia lakukan itu dengan ketaatan luar biasa. Tapi harus diingat, ketika seorang melakukan Taurat, lakukan semuanya itu. Di dalam, misalnya, di dalam Imamat 18 ayat 5. Ketika melakukan Taurat, itu harus semuanya. Artinya harus taat semuanya. Kalau gagal satu, artinya kita gagal semuanya. Dan itu juga ada di dalam catatan-catatan Injil. So sekalian, bagaimana mungkin kita bisa menaati semuanya? Pasti ada gagalnya. Pasti di dalam kedagingan kita, gak mungkin kita bisa melakukan semuanya. Tapi kelompok-kelompok agama ini, dia terus berusaha melakukan apa yang diharuskan. Berusaha dengan taat untuk melakukan itu semua. Dan mereka akhirnya jatuh ke dalam antroposentrisme. Apa itu? Itu mereka melakukan perbuatan agama mereka, kegiatan-kegiatan, kewajiban-kewajiban agama mereka, supaya dilihat orang. Fokusnya hanya kepada orang. Antroposentrisme. Dan itu memudahkan mereka jatuh pada dua hal. Pertama, kepada kesombongan rohani. Mereka merasa yang punya kunci surga, karena mereka melakukan dengan taat semuanya luar biasa. Karena itu mereka bisa menghakimi orang lain. Mereka datang kepada Yesus bahwa ini salah, ini salah. Makan dengan tidak cuci tangan, seperti yang minggu lalu disampaikan oleh pendeta Rian, itu keliru. Ada orang-orang yang seperti demikian. Jatuh di dalam kesombongan rohani. Yang kedua, jatuh ke dalam kemunafikan. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan, di sudut-sudut. Mereka memakai atribut-atribut keagamaan mereka. Mereka duduk paling depan. Mereka memberikan persembahan supaya dilihat orang. Tapi sebenarnya hati mereka tidak di sana. Mereka melakukan itu hanya untuk dilihat oleh orang lain. Bahwa mereka orang suci, mereka orang kudus, mereka yang memiliki kunci surga. Dan cilakanya, mereka jatuh di dalam dua ini. Kesombongan rohani dan kemunafikan. Inilah yang dikatakan oleh Paulus, jangan engkau bermegah. Karena apa yang kita dapat itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena hasil usaha kita. Kalau hasil usaha kita mudah sekali untuk sombong. Kita mudah sekali kemudian akhirnya jatuh. Semua diberikan oleh Tuhan. Anugerahnya, bukan karena perbuatan kita. Tapi justru karena kasih-Nya. Dia berikan itu kepada kita. Karena itu Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Mereka melihat seorang muda yang luar biasa, seorang pemimpin melakukan Taurat itu dengan sangat ketat, taat. Orang seperti itu aja nggak masuk. Gimana saya dong? Waduh, murid-murid sama, masih di dalam pemikiran bahwa mereka mendapatkan hidup kekal itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan, mentaati Taurat. Karena itu ini menjadi kesempatan bagi Yesus untuk mengajar mereka. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Terus kalian mungkin kita pernah mendengar tentang penafsiran unta ini ya, penafsiran unta ini. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum dibanding orang kaya masuk kerajaan surga. Apa sih maksudnya? Ada orang yang menafsirkan katanya, kalau masuk satu kota itu memang ada gerbang besar. Tapi kalau sudah sore bahaya kan, nanti bisa diserang dan sebagainya. Maka gerbang itu ditutup dan kemudian mereka memiliki pintu kecil untuk akses. Memang betul, ada pintu kecil untuk akses. Pintu kecil itu masuknya kadang orang harus nunduk-nunduk. Betul. Kadang ada orang yang kemalaman bawa kendaraan mereka dalam tanda kutip ya, zaman dulu itu bisa kuda, bisa keledai, ataupun bisa unta. Nah ada memang akses itu. Ada orang yang mengatakan akses itu katanya. Orang pun nunduk, apalagi unta gitu ya. Jalannya harus sampai seperti demikian. Tapi ada bahasa aslinya yang mengatakan unta itu kamelos. Camel gitu ya, dalam bahasa dalam bahasa Inggrisnya camel. Bahasa Yunaninya kamelos. Tapi benang itu kamilos. Mungkin ini yang dimaksudkan adalah kamilos katanya. Masuk lubang jarum itu ya benang gitu ya. Seperti itu. Nah ini mungkin kesalahan sedikit di sana. Ada yang berusaha untuk ini. Tapi sebenarnya ini sangat obvious gitu ya. Sangat jelas gitu ya. Sangat jelas. Aku berkata kepada lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Bagaimana mungkin unta ini gede banget masuk lubang jarum? Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana mungkin? Tapi Tuhan Yesus katakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini kuncinya. Bahwa keselamatan ini adalah urusan Allah. Buat manusia itu gak mungkin. Tapi ini adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang berdaulat. Jadi bagi manusia yang, wah ini gak, rumit deh, ini mikirin bisa. Tapi bagi Allah bisa. Itulah perbedaan kualitas antara Allah dengan manusia gitu ya. Kita ini adalah ciptaan. Bagaimana mungkin kita memahami karya Sang Pencipta kita. Di sini tadi kita ngomong banyak tentang orang kaya gitu ya. Waduh, jadi takut nih kalau kaya nggak masuk kerajaan surga. Bukan saudara sekalian. Bukan berarti kalau kita kaya, kita nggak masuk kerajaan surga. Bukan. Tapi sekali lagi, bahaya kekayaan adalah membuat orang itu mengandalkan, bergantung kepada kekayaan itu. Mengandalkan artinya dia bisa melakukan sesuatu atau ngerasa saya sudah cukup. Ada perumpamaan orang kaya yang mengandalkan, taruh simpen semuanya, dia hidup senang-senang dan sebagainya. Itu keliru. Ada orang yang sangat percaya dengan kekayaannya bisa menyelesaikan segala masalah. Semua bisa diselesaikan dengan uang katanya. Nah ini sikap yang keliru. Tuhan Yesus tidak melarang orang untuk kaya. Tapi gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Yang keliru adalah ketika seorang mengandalkan, percaya kepada kekayaannya, mencintai kekayaannya lebih daripada mencintai Tuhan dan sesama. Itu yang Tuhan tekankan. Dan dalam bagian ini,
bukan berarti juga orang miskin, orang yang tidak punya bisa dengan mudah masuk juga. Enggak. Tapi sekali lagi kembali semua kepada iman. Iman dan anugerah Allah. Kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Itu percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dia yang sanggup melakukan apapun di dalam kedaulatannya. Yang Tuhan minta adalah kita percaya kepadanya. Ketika kita melakukan itu, maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itulah sebenarnya inti daripada keselamatan kita sebagai orang percaya. Jadi, catatan-catatan penting dari apa yang disampaikan. Yang pertama, sesederhanakah itu? Sesederhana itukah keselamatan kita? Ya, saya katakan, iya. Hanya dengan percaya. Percaya kepada Allah. Manusia seringkali, membuat segala sesuatu menjadi rumit gitu ya. Kelompok-kelompok agama Farisi itu kemarin dijelaskan oleh pendeta Rian ya. Ditambah lagi dengan 611 tambahan aturan. Yang 248 kewajiban. Wajib semuanya 248. 365 itu larangan. Wah, itu mengerikan. 613 totalnya jadi 613. Orang Farisi ini semua diatur, semua tambah ini, tambah itu. Menjadi sangat rumit. Padahal Tuhan katakan intinya adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu intinya semua. Sederhana. Yang sederhana jangan dibuat rumit. Dan keselamatan itu sederhana. Percaya kepada Yesus. Percaya. Jangan tambah lagi, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Harus tambah ini, tambah itu. Enggak, Tuhan katakan dengan sangat jelas. Dengan iman, bukan hasil perbuatanmu. Dengan iman, dengan percayamu, engkau diselamatkan. Saya akan bacakan beberapa ayat yang lain ya, saudara sekalian. Paulus ini luar biasa gitu ya. Paulus ini luar biasa. Saya akan bacakan di dalam Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Dengan jelas sekali. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat atau yang lain-lainnya, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya baca Filipi 3 ayat 7, mulai dari ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku ketika dia menjadi pelaku Taurat yang sangat taat, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaannya. Sederhana saudara sekalian. Hanya dengan iman percaya kepada Kristus. Kita memperoleh anugerah itu. Keselamatan itu. Jangan dibuat rumit. Jangan ditambah-tambah. Lakukan itu. Percaya kepada Dia. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kita percaya? Apakah kita percaya? Terus kalian ketika kita berkata percaya, itu bukan percaya yang ya percaya gitu ya. Percaya itu ada 3 sisi. Percaya itu ada 3 sisi. Ya kita melihat sesuatu, oh iya dia
atau kita mendengar atau mendapatkan informasi tertentu misalnya, oh iya, saya percaya dia bisa kok, dia memang hebat. Misalnya siapa ya? Deddy Corbuzier gitu ya. Deddy Corbuzier itu pesulap yang pernah melakukan satu aksi, yaitu dia nyetir sambil ditutup gitu ya, kalau nggak salah berapa tahun yang lalu dia nyetir, dia bisa sampai gitu ya dengan ditutup matanya. Saya nggak tahu gimana triknya. Tapi banyak orang ketika dia merencanakan untuk melakukan trik itu, sulap itu, wah percaya. Kenapa? Karena dia memang pesulap gitu ya. Dia memang pesulap, dia pasti mempersiapkannya. Oke, percaya seperti itu. Orang-orang percaya nggak? Ya, orang-orang percaya karena sudah tahu reputasinya. Oke, percaya karena dengar orang-orang percaya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah apakah kamu sungguh-sungguh percaya? Sungguh-sungguh percaya adalah kamu benar-benar menyerahkan hidupmu. Oke, kalau Dedi misalnya bisa, sekarang kamu ikut sama Dedi dengan kecepatan 80 km per jam gitu ya. Naik mobil itu, kamu percaya nggak? Yang Tuhan inginkan adalah ketika kita percaya, kita benar-benar menyerahkan hidup kita. Bukan hanya karena tahu, bukan hanya karena semua orang setuju dengan itu, tapi kita benar-benar mempercayakan hidup kita. Karena ini urusannya kehidupan kekal, saudara sekalian. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Dan itulah iman yang benar. Bahwa kita bukan hanya ikut-ikutan, tetapi kita benar-benar mempercayakan hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sulit, berat, banyak tantangan, penderitaan, tapi Tuhan ingin kita percaya. Paulus melewati itu semua. Dan dia tetap katakan, yang dulu itu semua sampah. Aku senang sekali, aku bersyukur sekali. Aku bisa menemukan Kristus. Dan yang ketiga, setelah kita menemukan itu sederhana, setelah kita percaya sungguh-sungguh, kerjakan keselamatan itu. Beda ya antara work for sama work out. So sekalian kita dapat tubuh yang sehat ya, dapat tubuh yang masih bisa jalan, masih bisa lakukan kegiatan kita. Tuhan ingin kita jaga tubuh itu, yaitu kita harus jaga tubuh itu dong dengan olahraga. Kita bangun pagi aja pemanasan gitu ya, gerak-gerakan semua supaya yakin bahwa ini bisa berjalan dengan baik, melakukan tugas-tugas kita dan sebagainya. Jangan sampai akhirnya sakit, nggak enak dan sebagainya. Kita jaga, kalau kita sakit kita pun cepat konsultasi dengan dokter, kita makan obat dan sebagainya. Kita usahakan, kerjakan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kita kerjakan keselamatan kita. Agar keselamatan itu nyata. Ketika kita melakukan perbuatan baik, itu bagian daripada kita mengerjakan keselamatan kita. Ketika kita taat, ketika kita menginjili, ketika kita baca firman, ketika kita beribadah, ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Tujuannya bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi kita mengerjakan keselamatan itu. Bahwa ini memang bagian kita dan kita bersyukur Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Dan kita mau agar keselamatan itu tidak sia-sia, tapi keselamatan itu sungguh nyata di dalam hidup kita. Dan Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Dan biarlah pemahaman ini terus hidup di dalam kesadaran kita, di dalam tiap langkah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Banyak hal Tuhan berikan kepada kami. Banyak hal yang tidak kami sadari. Tetapi ketika kami mengingatnya, ya Tuhan itu sungguh luar biasa. Berikan kami determinasi, semangat untuk mengerjakan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dengan hidup bertanggung jawab, dengan hidup bertujuan, dengan hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.
Setiap kali beribadah, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Pada kesempatan pagi ini kita bisa melakukannya dengan cara memindai QR Code atau mentransfer ke rekening gereja seperti yang tertera pada layar. Mari ungkapkan syukur kita melalui pujian. Semua karena anugerahnya. Kebaikanmu bukan karena kasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu. Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu, karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu. Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dapat, nyatakan sekali lagi. Jemaat yang terkasih silakan berdiri. Kau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya. Sungguh benar Engkau Tuhan, Engkaulah sumber rahmat dan anugerah yang sudah memilih dan memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan pada kesempatan pagi ini firman Tuhan yang telah ditaburkan boleh memberikan kekuatan dan mengajarkan kami untuk lebih setia lagi mengikut Engkau. Dan pada kesempatan pagi ini ya Tuhan, tatkala kami boleh memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan dengan hati yang sukacita dan sukarela. Biarlah Tuhan kiranya Engkau tuntun di dalam aktivitas kami sehari-hari, kiranya kami boleh lebih mengasihi dan lebih setia. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah naikkan segala puji, syukur, dan sembah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, saudara sekalian, hari ini kita kembali boleh beribadah. Tuhan memimpin setiap kita sehingga boleh memasuki minggu kedua di bulan Oktober. Dan di Oktober ini kita belajar tentang tema-tema penting, inti dari reformasi Kristen. Dan puncaknya nanti 31 Oktober kita sama-sama memperingati karya Tuhan di dalam gereja. Mari kita sama-sama mensyukuri apa karya Tuhan di dalam gereja dan di dalam kehidupan setiap kita. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah terus dengan setia melayani bersama-sama, dan biarlah apa yang kita lakukan sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan.
Mari kita akan bersama-sama menyimak aktivitas gereja kita di minggu ini. Di hari Rabu kita akan berdoa bersama, 13 Oktober 1930. Kita bisa mengikuti melalui Zoom dan juga YouTube. Dan tema yang akan dibawakan oleh Guru Injil Andi adalah Percikan Reformasi. Kita akan mengangkat tema seorang tokoh pra-reformasi yaitu Erasmus. Komisi Kaleb akan hadir di hari Jumat 15 Oktober pukul 10 dan bisa diikuti dengan Zoom. Temanya adalah Abraham, bapa yang melepaskan anaknya. Saya akan hadir bersama dengan senior-senior kita. So sekalian catat, satu seminar profesi yang akan diadakan di tanggal 30 Oktober pukul 10 sampai 11.30. Ini adalah tema yang sangat penting, tema yang menarik, Give the Best. Dan tema ini akan dibawakan oleh Ibu Angelin Chia, seorang yang memang menggeluti bidang ini, baik dia sebagai seorang praktisi maupun di dalam pemahaman Alkitab yang baik. Mari silakan mendaftar lewat link ID yang sudah ada di dalam tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Bulan Oktober juga menjadi bulan di mana kita menekankan kepada saudara sekalian jemaat Tuhan untuk bersama-sama membangun kehidupan kerohanian kita melalui lebih banyak membaca. Dan ada buku-buku yang baru, buku-buku yang baik, buku-buku yang direkomendasikan oleh saudara kita di bidang pembinaan. Ada buku-buku yang Bapak Ibu bisa lihat di sana, baik untuk kita orang dewasa maupun bagi anak-anak kita. Mari, saudara sekalian, gunakan kesempatan ini. Silakan mendaftar, linknya sudah tertera. Mari kita sama-sama membangun kehidupan membaca kita. Dan terus boleh melihat bagaimana Tuhan membuka paradigma berpikir kita dan juga membuka perspektif kita dan menambahkan insight-insight yang sangat penting dalam perjalanan rohani kita. Jadwal penata layanan untuk minggu mendatang, 17 Oktober, pengkhotbah adalah Guru Injil Andi, liturgis Ibu Ivena, musik Bapak Kelvin dan Saudari Angelita, singer Saudara Martin dan Ibu Natalisa, live streaming oleh Saudara Denny dan multimedia Ibu Lucy, soundman Pak Arman, dan persembahan pujian dari rekan-rekan hamba Tuhan. Demikian saudara sekalian, mari saya mengajak kita untuk sama-sama berdiri. Mari kita berdoa. Berdoa dengan iman ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Mari kita berdoa agar kita semua jemaat Tuhan, orang-orang percaya, merespon anugerah Tuhan itu dengan hidup di dalam sebuah semangat terus bersyukur, melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendakinya. Mari kita sama-sama berdoa juga untuk gereja yang sedang mempersiapkan bukan hanya bulan ini di bulan reformasi, tapi juga di bulan depan kita akan memperingati karya Tuhan yang indah. 15 tahun Tuhan sudah memimpin dan berkarya di tengah GKI Cibubur. Mari kita berdoa untuk peringatan 15 tahun GKI Cibubur. Berdoa untuk rekan-rekan yang menjadi bagian daripada kepanitiaan. Tentunya tidak mudah, tentunya butuh koordinasi, kesatuan hati, dan kiranya Tuhan terus memimpin lewat saudara-saudara kita panitia, dan kita boleh bersama-sama hadir mengingat kembali akan karya Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Mari kita berdoa untuk dua pokok doa tadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Engkau nyatakan terus kepada setiap kami, Engkau hadir, Engkau berkarya, dan Engkau menopang kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini ketika kami diingatkan bahwa semua hanya karena anugerah-Mu. Oleh karena itu biarlah Tuhan kami terus hidup di dalam semangat hidup bagi Tuhan, bagi tujuan Tuhan di dalam kami. Dan biarlah kami juga merespon dengan tepat, dengan terus bertekun, membangun hidup kami, mengembangkan talenta kami, mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan, membangun kehidupan keluarga kami, membangun kehidupan komunitas kami, gereja Tuhan, dan juga menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Tuhan berikan kepekaan dan kesadaran itu terus di dalam kami, sehingga hidup yang kami jalani bukan hanya hidup untuk
tujuan-tujuan yang sempit. Bukan hanya hidup untuk diri kami sendiri, tetapi sungguh hidup bagi Tuhan. Inilah ya Tuhan kerinduan kami merespon anugerah-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami rindu di tengah persiapan memperingati 15 tahun Tuhan beranugerah di tengah gereja kami, GKI Cibubur. Kami rindu ya Tuhan, ini menjadi satu peringatan yang menjadi titik penting untuk kami ingat bahwa Tuhan sampai di sana, Tuhan memimpin. Dan kami rindu Tuhan terus memimpin dan beranugerah di tengah gereja kami. Dan segala persiapan yang dilakukan, kiranya semakin hari semakin baik. Dan kekompakan, kesatuan hati untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan menjadi spirit di tengah-tengah kami, para panitia. Terima kasih Tuhan, berikan terus koordinasi yang baik di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh melihat karya Tuhan yang indah, baik di dalam kepanitiaan maupun di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami menjalani pandemi cukup panjang ya Tuhan, tetapi kami percaya selalu di sana ada anugerah Tuhan. Seperti Tuhan sudah memimpin kami sampai dengan hari ini, Tuhan akan terus memimpin kami melewati segala sesuatu, tantangan, kehidupan yang kami akan hadapi di depan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Demikian doa kami, harapan kami. Hanya dalam Kristus kami naikkan doa-doa ini. Amin. Ayat pengutusan terambil dari Efesus 6 ayat 23 sampai dengan 24. Damai, sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara sekalian, arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan lihatlah mata air kehidupan, firman-Nya yang menyejukkan, senantiasa bersama dengan kita, memberikan kita kesegaran, kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih anugerah daripada Kristus Yesus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, berkat-berkat daripada Allah Tritunggal itu senantiasa bersama dengan kita, menghiasi perjalanan kita mengikut Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saudara sekalian, silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati sekalian.